Sumatera Barat. .4 MHz RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak pandanga. Bertemu kembali bersama saya Faradila Rivia di program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 29 November 2023. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita, ada Halilintar Mahaputra Edi Morgan, merupakan seorang penyanyi. Dan di studio kita juga sudah bersama dengan narasumber kita. Langsung saja kita sapa dan sanak pandanga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Lintar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, panggilannya Lintar apa Morgan sih Bang sebenarnya? Panggilannya Lintar Kak. Oh Lintar. Kalau Morgan itu? Itu nama papi. Oh nama orang tua. Oke, gimana kabarnya Bang Lintar malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bang Lintar. Kegiatannya setelah dari Idola Cilik apa sih Bang kesibukannya? Kayak setelah dari Cilik Lintar sih banyak ngisi-ngisi acara ya Kak ya. Banyak ngisi acara. Nyanyi. Bisa kayak acara di awal di RCTI, pernah diundang ke Istana Merdeka juga sih. Wah keren ya, kecil-kecil udah sering diundang juga ya Bang, udah masuk TV nih. Oke, tapi sekolah tetap lanjut ya Bang Lintar, lanjut. Oke, tapi Bang Lintar untuk memulai karirnya itu emang mau terjun di dunia penyanyi atau sebelumnya ada cita-cita lain gak nih? Kalau dibilang mau terjun di dunia penyanyi, jawabnya udah pasti ya Kak ya. Udah pasti ya, karena ikut Idola Cilik gitu ya. Karena Lintar sendiri dari kecil memang sudah ada bakat di bidang nyanyi. Dan Lintar di Padang pun dulu juga sering ikut lomba-lomba juga Kak. Oh sering ikut lomba apa aja sih Bang Lintar? Lomba nyanyi. Lomba nyanyi. Sumber Talenta juga pernah. Sumber Talenta, Bintang Radio pernah nggak Bang Lintar? Oh belum pernah. Belum pernah. Kenapa Bang? Belum tahu informasinya nih. Terus ikut apa lagi Bang? Yang di Padang misalnya? Iya kayak lomba-lomba Sumber Riau juga pernah dulu. Oh di Riau. Iya Sumber Riau terus kayak lomba-lomba dari event-event EMA gitu. Oke, tapi Bang Lintar juga bisa main alat musik ya? Bisa Kak. Apa aja tuh? Gitar. Cuman gitar. Oke, mau penasaran nih Bang Lintar, cerita awal mulanya banget nih bisa daftar Idola Cilik itu kayak gimana sih? Apa awalnya iseng-iseng atau emang udah niat nih waktu awal-awal daftar Idola Cilik? Sebenarnya itu impian sih Kak. Oh impian ya. Dan dukungan dari orang tua juga kan. Ngebuat Lintar bisa ikut daftar Idola Cilik. Cerita awalnya Lintar bisa ikut audisi. Waktu itu ada di sekolah apanya Kak audisinya? Oh ada di sekolah, iya. Waktu SD. Oh iya waktu SD. Kelas berapa sih Bang Lintar? Kelas 6 Kak. Kelas 6 SD. Oke terus? Pas daftar di sekolah, habis itu baru Lintar dapat bisa masuk 100 besar ke Medan. Dari Medan baru Jakarta. Oh gitu, berarti 100 besar dulu ya. Setelah itu pas di Medan berapa finalis tuh Bang Lintar? Itu masih rame Kak. Oh masih rame. Berarti Lintar ke Jakartanya udah 42 besar. Udah 42 besar, wah keren. Lagu apa sih Bang yang dinyanyiin waktu Idola Cilik itu? Waktu pertama kali audisi kan nggak lagu apa? Audisi Lintar nyanyiin lagu Bintang 5. Bintang 5. Oke, tapi nanti kita boleh ya dengar Bang Lintar nyanyi ya? Boleh ya. Oke, gimana sih Bang keseruan waktu di Idola Cilik? Pengalamannya gitu. Keseruan apa sih yang Bang Lintar dapatkan gitu? Yang pasti suasananya di Idola Cilik itu seru banget. Apalagi Lintar punya teman-teman baru dari berbagai daerah. Dan kru-krunya juga welcome banget ya sama anak-anak ya. Iya. Jadi
asik sih di sana. Asik ya. Ya, asik. Oke. Tapi kalau untuk teman-teman idola cilik sampai sekarang masih komunikasian Masih nggak sih? komunikasi. Masih komunikasian. Oke. Apa ada grupnya nggak nih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Tapi waktu di idola cilik apa aja sih bang yang diajarin gitu? Diajarin vokal atau Vokal, diajarin? koreo juga kak. Mm-mm. Eh, ya koreo, belajar nyanyi. Banyak sih. Banyak belajar ya? di sana. Aduh kayaknya grogi nih Iya, ya bang. grogi. Santai aja bang. Kita kayak ngobrol-ngobrol santai gitu. Oke, tapi Bang Lintar udah kira-kira udah berapa lama ya nyanyi sejak kelas 6 SD ya? Sejak umur berapa tahun sih Bang Lintar? Kalau nyanyi kak, Mm-mm. nyanyi Lintar dari umur 4 tahun kak. Oh, dari 4 tahun. Sekarang umurnya berapa sih Bang Lintar? Sekarang 24. 24. Berarti kurang lebih udah 10 tahun ya? Iya. 20 tahun. Udah 20 tahun. Kurang lebih udah 20 tahun. Pasti udah banyak nih suka dan dukanya menjadi penyanyi. Boleh diceritain nggak sih Bang? Gimana sih Suka suka dan dukanya? dukanya lebih banyak sukanya kak. Lebih banyak sukanya. Ya, karena kan bisa menghibur banyak orang dan penggemar kan. Mm-mm. Banyak orang yang gemari ya. Iya. Oke. Oke, dan sanak pendengar kalau mau nanya-nanya nih ke Bang Lintar bisa langsung aja di telepon 8124114 atau di WhatsApp 0811660940. Dan tayangan ini juga bisa disaksikan secara live di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, Bang Lintar kalau untuk role modelnya dalam bernyanyi siapa sih? Siapa sih penyanyi yang disukain di dunia hiburan gitu? Itu almarhum papi kak. Almarhum Papi. Yang dimana beliau kan sendiri kan juga penyanyi. Oh, penyanyi juga. Oke, berarti emang keturunan keluarga penyanyi ya Iya, Kak. Bang Lintar ya. Oke, Papi ya. Tapi apa sih yang membuat Bang Lintar gitu untuk memutuskan berkarir di dunia hiburan? Karena udah punya bakat dari kecil kak. Mm-mm. Mungkin alasan lain bagi Lintar untuk terjun ke dunia hiburan karena dari idol cilik itu kan. Mm-mm. Karena dari dua cilik. Iya. Oke. Kiranya ini ya kecemplung ya. Iya. Oke, apa sih karya-karya yang udah dihasilkan selama ini Bang Lintar? 2022 kemarin Lintar baru ngerilis lagu juga, judulnya Tak Utuh. Tahu tuh. Iya. Itu lagunya ceritanya tentang apa sih Bang Lintar? Kepergian seseorang juga. Kepergian seseorang. Iya. Oke, maknanya dalam ya Bang Lintar Iya. ya. Iya. Itu di tahun 2022. 22. 2022. Oke, ada penelpon, kita terima telepon Iya, dulu ya Bang Lintar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di Pulau Bali. Oh iya, silakan pertanyaannya Fitro. Iya, ini ada Inta ya. Finalis Idola Cilik 2010 2003. Ya. Iya. Iya. Iya, ayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inta. Waalaikumsalam. Ayah, saya dulu teringat loh dengan apa tuh waktu nonton Idola Cilik itu. Saya dulu dari kecil suka nonton itu. Awal dulu saya juga tertarik untuk ikut Idola Cilik, tapi bukan sebagai penyanyi. Sebagai apa dong Fitro? Ya gini, saya dulu kayak gini ya, awal Rinta menjadi finalis Idola Cilik ini saya ingin termotivasi untuk ikut. Rupanya saya dilarang sama keluarga karena saya ini penyandang nekla. Menurut Rinta, apakah orang-orang tunanetra itu bisakah mengisi acara ajang yang bakat yang kecil kayak Idola Cilik apa gitu yang satu lagi sebelumnya itu. Akhirnya itu waktu itu saya juga termotivasi dengan salah satu anak ya, waktu itu pernah juga diwawancara di Idola Cilik sama siapa tuh waktu hostnya Kak Oki. Iya, masih ingat sama Oki Ukman. Masih ingat? Masih. Iya, dulu kan diwawancari anak yang dia waktu terus kan gempa yang kakinya itu patah. Saya dulu Vera, iya.
yang dulu yang diwawancarai sama Oki itu apakah Lintar termotivasi sama Vera, terus yang kalau duanya itu ada Isyad yang duanya itu termotivasi dari siapa? Kok bisa ikut dua ciri? Apakah ada sebelum dua ciri tiga tuh yang dari Padang kayak si Isyad siapa gitu yang kemarin kan yang kawannya Lintar itu yang dapat dua itu dua ciri itu kalau nggak salah Debo ya. Iya, Bang. Debo yang juara 2. Enggak, yang juara 2 itu si Rio kak. Rio. Rio kan. Rio anak Manado. Yang satu, dua kan Debo juara tuh sama Paton. Iya. Yang 3 kan Lintas sama Rio. Dan apakah nanti kalau seandainya ada dua ciri berikutnya, apakah ada rencana mau ikutkan teman-teman adik-adiknya itu yang ingin ikut lagi? Sebab kalau tuh saya rencana ingin ikut, tapi karena saya cuma ngekla, saya dilarang ikut sama keluarga saya itu. Itu saja. Bagaimana pendapat Rinta pada anak-anak kecil yang penyandang disabilitas apa saja, tapi dilarang untuk mengikuti ajang pencarian bakat. Padahal itu masih kecil-kecil. Itu saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Fitro, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Bang Lintar? Pertanyaannya, Iya, Kak. Oke, diulangin ya Lintar. Jadi pertanyaan dari Fitro di Bali itu awalnya Lintar ini kan jadi finalis nih, jadi dia terhalang padahal dia termotivasi nih dari Lintar karena Lintar jadi finalis, termotivasi ingin ikut Idola Cilik juga. Cuman karena mohon maaf keterbatasan karena tunanetra, jadi dia dihalang sama keluarganya gitu. Nah, menurut Bang Lintar sendiri nih, pertanyaan dari Fitro, apakah teman-teman dari penyandang disabilitas tunanetra itu nggak layak untuk ikut ajang-ajang berbakat gitu? Layak sih kak. Layak ya. Iya. Kan tidak terbatas karena kita ada kekurangan untuk kita bisa ikut di ajang itu. Oke, asal kita mau belajar ya Bang Lintar. Iya, harusnya sih nanti Fitro jadi termotivasi ya. Bukti ini ke keluarganya kalau misalkan Fitro tuh bisa gitu. Cuman ya dengan latihan gitu ya Bang Lintar. Oke, kita terima penelpon selanjutnya ya Bang Lintar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo. Ini dengan Kakak Adis. Kak Adis. Oke, Kak Adis di Katip Sulaiman ya. Iya. Oke, silakan Kak Adis pertanyaannya. Hai Lintar, Hai kak. apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku punya banyak pertanyaan buat kamu. Wah. Udah Yang kayak pertama, wawancara kerja Iya, nih. Yang pertama, kamu ikut kompetisi apa aja setelah Idola Cilik di skala nasional? Kenapa nggak nyoba Idol, Indonesian Idol, The Rising Star? Terus selama kamu di Idola Cilik, kamu bangga nggak sih jadi anak Indonesia gitu? Dari seluruh anak-anak yang pengen jadi idola itu kamu termasuk di salah satu finalis. Yang ketiga, pertanyaan terakhir aku, apa sih mimpi terbesar di hidup kamu? Oke. Dan aku boleh request ya, nanti pas closing kamu harus nyanyi. Kamu bagus. Oke, makasih Dila. Iya. Sukses ya buat Lintar ke Iya, depannya. Kak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada banyak pertanyaan nih Bang Lintar. Silakan Bang Lintar dijawab pertanyaannya. Lupa ya. Oke, pertanyaan pertama, ikut kompetisi apa aja sih selain Idola Cilik gitu? Kenapa nggak coba Indonesian Idol atau Rising Star gitu? Belum ada keinginan untuk coba ikut audisi yang lain nggak? Belum ada keinginan untuk ikut audisi yang lain. Oke. Nah, bangga nggak sih Bang Lintar jadi anak Indonesia nih yang masuk finalis bahkan juara gitu, juara di tingkat nasional Idola Cilik, juara 1 lagi. Nah, bangga nggak sih Bang Lintar? Bangga dong ya pastinya. Pastinya bangga lah. Soalnya kan bisa ngebahagiain orang tua juga ya kak ya, dan keluarga lainnya dan fans Lintar yang lain.
Bangga ya. Bangga. Bangga. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Mimpi terbesar Bang Lintar apa sih? Mimpi terbesar. Mimpi terbesar di hidup Bang Lintar. Punya karya yang banyak dikenal orang. Punya karya yang banyak dikenal orang. Oke, selain itu? Ya, ngebagian orang tua tadi lah, Kak. Oke. Tapi udah ada ya karya yang dihasilkan tuh lagunya tak utuh ya? Ya, tahu tuh. Tak utuh. Oke. Karya lain ada rencana mau rilis? Ya, ada lagu baru mungkin akan rilis di bulan depan. Judulnya itu Kepergianmu. Kepergianmu. Oke. Lagunya dari tak utuh ke kepergianmu ya. Oke, itu lagu ciptaan sendiri ya Bang Lintar? Enggak, untuk yang ini enggak. Yang kepergianmu enggak. Kalau yang tak utuh? Tak utuh juga itu lagu Om. Oh, ciptaan dari Iya, Om. iya. Kalau yang kepergianmu dari Om juga? Enggak, Kepergianmu itu ciptaan dari Bang Kakak ntar, Bang Pram. Oh, itu. Iya. Oke. Itu lagunya ceritanya tentang gimana sih Bang Lintar, boleh di-spill dikit gak nih? Ya, ceritanya tentang kepergian seseorang, Kak. Tapi itu kayaknya ke orang tua. Nah, ke orang tua. Tapi bisa untuk pasangan juga. Bisa untuk pasangan juga. Oke. Oke, Bang Lintar, pengalaman manggung yang paling berkesan selama ini apa sih Bang Lintar? Pengalaman manggung yang paling berkesan, Kak. Pernah nyanyi bareng sama Kak Vidya Dialno dulu di Global TV. Itu yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan. Ingat nggak sih nyanyi apa yang lagu apa yang dinyanyiin? Lupa yang tadi. Itu sama Kak Serina juga. Sama Kak Sherina sama Kak juga. Vidi, Kak Serina. Oke, sebenarnya kalau untuk Bang Lintar ini genre musiknya itu apa sih Bang Lintar? Genre musik pop, Kak. Kalau Lintar sukanya lagu pop. Pop, tapi ada bawain lagu Minang juga. Iya, tapi tetap pop Minang. Pop Minang. Oke. Kalau selama ini nih Bang Lintar dari umur 4 tahun udah suka nyanyi, udah menang idola cilik juga kan. Nah, pencapaian tertinggi dalam berkarir Bang Lintar apa sih? Pencapaian tertinggi? Ya juara 1 idola cilik, Kak. Kalau selain itu, maksudnya kan itu yang waktu idola cilik yang udah selama ini gitu kan, udah di 24 tahun ini gitu. Pencapaian tertinggi ya? Iya, ada lagi nggak selain ada itu? Oke, udah keren banget sih itu ya. Oke, Bang Lintar, kita ke Instagram dulu ya. Ini ada pertanyaan. Oke, ini dari Dea Ayu Sasmoris. Nah, Lintar sekarang profesinya tetapnya apa sih? Atau punya bisnis kah di usia sekarang? Dulu pernah dengar Lintar bikin lagu buat pacarnya, tapi aku lupa. Hahaha, pokoknya bagus. Aku abis selesai idola cilik ngikutin Lintar terus sampai sekarang. Dulu pulang sekolah langsung setel RCTI, satu keluarga pasti vote Lintar. Nah, Lintar goals target Lintar di umur sekarang dan di tahun ini apa sih? Terus Lintar lebih milih jadi penyanyi Minang atau pop? Nah, waktu kecil Lintar cita-citanya jadi penyanyi. Kalau sekarang cita-citanya masih sama katanya. Terus kalau waktu kecil Lintar dari kecil dan musim idola cilik aku ngikutin banget kehidupan dan karirnya Lintar, sukses selalu. Nah, gimana Terima nih? kasih, Kak. Banyak nih pertanyaannya Bang Lintar. Yang mana dulu nih mau dijawab? Lintar sekarang profesi tetapnya apa sih? Punya bisnis kah di usia sekarang? Lintar nyanyi masih. Terus Lintar ada usaha juga. Iya, usaha apa tuh Bang Lintar? Jualan ayam potong. Jualan ayam potong. Oke, itu bisnisnya ya. Iya, Kak. Itu dari tahun berapa tuh? Kalau jualan ayam potong dari 2021. Oh, udah lama juga. Oke, dulu pernah denger Lintar bikin lagu buat pacarnya, tapi aku lupa. Haha, pokoknya bagus. Apa nih judulnya Bang Lintar? Judulnya Nyawa Hidupku. Oke, masih ingat nggak tuh lagunya? Masih. Oke, abis selesai idola cilik ngikutin Lintar terus sampai sekarang. Nah, Lintar lebih milih jadi penyanyi Minang atau penyanyi pop? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Goals target Lintar di umur sekarang dan di tahun ini apa sih? Berkarya, Kak. Berkarya. Oke, waktu kecil Lintar cita-citanya jadi penyanyi. Kalau sekarang cita-citanya masih sama atau Masih enggak? sama. Masih sama, Masih penyanyi sama, ya. iya. Penyanyi yang lebih terkenal nih, Iya, kalau bisa go amin. internasional.
Amin. Oke, kita terima penelpon selanjutnya ya, Iya. Bang Lintar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tadi Kak Bila lah yang tadi juga nih yang pertama nelfon. Oke, silakan Fitro pertanyaannya. Ya, ini ya, Inta ya. Waktu ikut Idul ini berapa orang yang dari Padang? Sebab dulu ada kita atau anaknya itu soal anak ya, mungkin waktu les kan ada gempa, ketika mau keluar itu kena kakinya itu patah. Kalau bertahu itu namanya siapa? Kalau nggak salah dulu saya pernah dengar itu diwawancara sama Oki. Apakah iya? Cinta? Iya Kak. Itu namanya, Lintar lupa namanya kalau nggak salah, namanya Tasya kalau nggak salah. Aca atau Tasya? Iya, lupa juga Lintar namanya. Tapi itu Iya, itu dari Padang. diwawancarai itu sama Oki itu saya itu aduh sampai nangis saya. Nah, anak-anak ini ya Allah, ini anak itu anakku maksudnya. Jadi memang betul-betul motivasi yang tadi saya bilang tadi ini ya. Itu apakah ada nantinya itu sudah ikut kayak sekarang ada namanya Indonesia Idol atau apa tuh yang musim-musim itu di TV sekarang tuh, apakah ada nanti ini ikut kayak semacam Indonesia Idol atau kan X-Factor Indonesia itu, apakah ada rencana mau ikut? Kan banyak musisi yang sekarang ini kan yang awalnya ikut Idol Cilik itu akhirnya sekarang sudah jadi musisi. Kayak siapa tuh yang awal itu penyanyi cilik kayak Tasya Kamila, siapa itu banyak lah musisi cilik sekarang jadi musisi Indonesia. Apakah ada rencana kayak semacam musisi kayak Tulus atau musisi Minang lah ya? Kalau musisi Indonesia kan, kalau musisi Indonesia kayak Tulus atau kayak musisi Minang atau bagaimana? Atau ada juga kah di musik kayak misalnya keyboard, organ, drum atau gitaris selain nyanyi? Itu dua pertanyaan saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Bila dan Inta. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, apakah Bang Lintar ini nantinya mau jadi musisi-musisi Indonesia juga nggak? Kayak Tasya Kamila atau kayak Tulus gitu, atau musisi Minang atau musisi pop Indonesia. Terus yang kedua, apakah Bang Lintar suka main alat musik kayak keyboard, drum, dan sebagainya macamnya gitu? Kalau sekarang Lintar sukanya cuma main gitar. Dan nantinya Lintar pasti mudah-mudahan bisa mencapai yang apa yang diinginkan Abang tadi. Amin. Amin. Oke, berarti emang ada rencana gitu ya Bang Lintar ya. Oke deh Bang Lintar, kayaknya kita harus jeda dulu ya Bang Lintar. Dan nanti kita juga bakalan nih nyaksiin Bang Lintar nyanyi. Bang Lintar rencananya mau nyanyi apa nih Bang Lintar? Nanti Lintar mau nyanyi Minang 1 dan lagu pop 1. Lagu pop 1. Oke, siap. Oke Bang Lintar, kita jeda sesaat ya Bang Lintar. Oke, Dun Sanak Pandanga, kita jeda sesaat. Nanti kita juga bakalan saksikan Bang Lintar untuk nyanyi. Jadi Dun Sanak Pandanga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. (92,4) Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau.
Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Suara Budaya Sumatera Barat. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah.
Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah Gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kota Padang ternyata masih menyimpan banyak misteri. Misteri yang ditinggalkan saat Padang diduduki Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Misteri tersebut berupa bunker dan terowongan bawah tanah. Bunker-bunker serta terowongan tersebut bahkan ditemukan di beberapa lokasi yang tersebar hampir di seluruh wilayah ibu kota provinsi Sumatera Barat ini. Salah satu lokasinya berada di Gunung Pangilun, Kota Padang, yang sebenarnya adalah sebuah bukit dengan ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Di sini banyak ditemukan bunker, jalur terowongan, bahkan basis pertahanan yang berada di puncak bukit. Bunker dengan ruang-ruang yang bisa dimasuki, hingga jalur terowongan yang menembus dua sisi bukit yang bahkan bisa dimasuki dengan posisi berdiri di dalamnya. Tak hanya itu, di area Gunung Padang bahkan masih tegak dan kokoh bunker dan ruang yang disinyalir dulunya digunakan Jepang untuk menembaki kapal-kapal musuh yang ingin memasuki wilayah pesisir Padang. Terbukti masih ada meriam yang bertengger di sana. Misteri bunker Jepang ini masih terselimuti kabut. Tidak banyak catatan yang ditemukan tentang hal tersebut. Namun semua bukti ini bisa menyatakan bahwa Padang adalah kota penting bagi Jepang dalam kurun waktu Perang Dunia Kedua saat itu.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Randang, begitu makanan khas Minangkabau ini dinamakan. Warisan kuliner dari Sumatera Barat ini sudah dikenal di pelosok Nusantara bahkan mancanegara, hingga dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia versi CNN. Begitu banyak versi randang di Indonesia, namun buatan orang Minanglah yang istimewa selalu tak pernah gagal memikat lidah. Akan tetapi randang yang paling enak adalah randang dengan warna gelap kehitaman. MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, Sanak Padang masih dalam program Minang Kreatif, dan kita juga udah nggak sabar nih nungguin Bang Lintar untuk nyanyi. Dan langsung saja Sanak Padang kita saksikan Bang Halilintar Morgan dan juga Bang Dira Sakti. Ang padu ladenai rasoka de cinta mandi rasonya dulunya kita bakasi saya mangga kini denai ditinggalkan. Sangko cinta ai kasana kironyo sansai kabadan diri betapa cinta itu biasa minta jodoh Tuhan rasa. Selanjutnya lagu Jangan Dulu Pergi dari Seventeen. Daun-daun yang berjatuhan yang ditiup angin malam
seperti itulah kasihku. Kau selalu di hati. Jangan pergi, jangan dulu pergi. Ku dengan rasa sedih, bukan selalu bagaikan tetesan tak letih membasahi kau selalu di hati. Jangan pergi, jangan dulu pergi. Dengan rasa Wah, keren banget sih Bang Lintar. Jadi nggak salah ya kalau juara ya Bang Dira. Halo Ya, Bang Dira. halo. Tiba-tiba muncul gitu ya. Bang Dira ini siapanya Bang Lintar sih? Siapa ya? Siapa ya? Atau nggak kenal kali ini? Nggak kenal. Atau baru ketemu malam ini? Enggak. Kenalnya udah lama. Udah lama. Ya, dari dia Mas. Sebelum Idola Cilik kayaknya udah kenal sih. Udah kenal, oke. Iya. Boleh maaf Bang ini Ya, mic-nya oh iya, dinaikin. sorry. Oke, jadi Bang Dira ini udah tau lah ya perjalanan karir dari Bang Lintar ya. Ya, bisa dibilang begitu. Oke. Tapi rencananya Bang Lintar sama Bang Dira mau collab nih, mau ada rilis lagu. Ya, bukan collab sih, tapi lebih ke support Lintar karena apa ya, sebagai abang-abangan. Oh, abang-abangan. Abang-abangan merasa sayang aja kalau talenta dia tuh kayak nggak ada didengar lagi gitu loh. Oke. Makanya pengen sama teman-teman, sama Pram juga, sama Dayu, ada teman-teman di Basecamp pengen produksi lagi buat dia nih, biar ada karya-karya baru lagi kayak gitu. Oke. Nah, tapi Bang Lintar, menurut pandangan Bang Lintar sendiri nih, jenis musik apa sih yang paling disukai sama masyarakat untuk sekarang ini? Untuk musik yang disukai oleh masyarakat, kalau menurut pandangan Lintar sih Kak, masih pop ya, karena musik ini tetap bisa selalu eksis dan nggak lekang oleh zaman. Oke, kita terima telepon dulu ya Bang Lintar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dila. Iya, halo Bu Mel. Silakan pertanyaannya Bu Mel, karena kita di keterbatasan waktu nih Bu Mel. Iya. Di sini saya senang sekali mendengar penjelasannya. Cuma yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara suara kita indah terdengarnya dalam sebuah lagu. Oke. Sekian, terima kasih ya atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih pertanyaannya Bang Lintar? Gimana sih caranya suara kita indah dalam membawakan lagu? Apa udah anugerah dari Tuhan kali? Ada anugerah dari Tuhan Kak. Tapi kita harus banyak belajar juga. Itu juga banyak belajar. Banyak belajar juga ya. Bernyanyi, cara bernyanyi. Oke, kalau untuk Bang Dira sendiri gimana sih Bang tipsnya, sebagai Bang Dira kan juga support Bang Lintar nih, juga ngajarin, apa sih Bang tipsnya supaya suara kita bagus?
ngajarin ya, soalnya bukan vokalis ini. Mungkin ini kali ya, segala sesuatunya apapun itu pasti butuh proses kan, tapi di musik sendiri vokal ya pastinya butuh latihan sih. Latihan, rajin latihan aja, itu aja sih. Oh iya, Bang Lintar dan juga Bang Tira, boleh disilakan spill nih media sosialnya, baik itu Instagram, TikTok ataupun YouTube nih, biar sanak pendengar juga kalau mau dengar Bang Lintar lagi nih nyanyi duet sama Bang Tira bisa di sosial media. Bisa di channel YouTube Lintar Morgan. Lintar Morgan. Dan kalau Instagram Lintar Morgan juga. Lintar Morgan juga. Oke. Kalau Bang Tira apa nih? Sama, YouTube-nya Dirasati, Instagramnya dirasati.mhd. .mhd. Oke. Kita terima penelpon terakhir nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sama lagi dia. Iya, silakan. Aku mau ngasih appreciate buat Lintar. Suara kamu bagus banget, komersil. Terus kayaknya suara kamu mirip Adera deh. Kayaknya cara-cara bawain lagunya kamu mirip banget sama Adera, dan kalau kamu jadi produser aku mau deh produserin kamu. Wow. Pokoknya sukses buat Lintar, sukses nyanyinya, sukses usahanya, yang pasti kamu harus wujudin mimpi kamu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ades. Wah, rame ya Bang Lintar, karena kita sudah di penghujung waktu nih Bang Lintar. Tapi kapan-kapan kita undang lagi, mau nggak sih Bang Lintar? Ya mau Kak. Mau ya. Bang Dira gimana Bang Dira? Masih mau nggak nih gitarin Bang Lintar? Ya, siapa lagi kan? Siapa lagi ya? Gak ada yang lain lagi ya? Soalnya yang lain pada ngejob kan. Tapi Bang Lintar mandiri ya, bisa gitar sendiri tapi ya? Bisa Kak. Cuman gitar dia khusus, dia harus kiri. Dia nggak bisa gitar kanan. Oh, berarti kidal. Iya, kidal. Oke. Tapi Bang Lintar sejauh ini paling sulit bawain lagu apa sih Bang Lintar? Lintar rock Kak. Oh, rock. Iya, rock. Kenapa tuh Bang Lintar? Mungkin nggak pernah coba juga ya, mungkin. Nggak pernah coba juga. Oke. Tapi berarti Bang Dira ini tahu lah ya, saksi hidup nih gimana perjalanan Bang Lintar sejauh ini ya. Ya mungkin salah satu dari banyak orang gitu ya. Salah satunya. Iya. Oke, tapi rencananya Bang Dira mau ada rilis lagu ya? Ya, pastinya dalam waktu dekat ini ya lagu yang berjudul Kehilanganmu ya. Kepergianmu, sorry. Kepergianmu. Itu ya ciptaannya Pramudia. Pramudia. Ya, nextnya nanti di tahun depan ya pasti ada single-single baru lagi, insyaallah ini berjalan sesuai rencana gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga sukses ya ke depannya untuk Bang Lintar dan juga Bang Dira. Apa yang direncanain semoganya terwujud gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke deh Bang Lintar, karena kita sudah di penghujung waktu, kita ke closing statement nih. Apa sih harapan Bang Lintar khususnya untuk generasi muda Minang nih, supaya lebih kreatif lagi, supaya lebih inovatif lagi gitu. Silakan pesan dan kesan dan juga harapan dari Bang Lintar. Semangat untuk semuanya. Aduh, simpel. Semangat untuk semuanya. Tapi lagi. Iya, simpel tapi berarti tahu Bang Dira. Cuma muter-muter dulu kan. Iya. Yang penting simpel tapi berarti, yang penting semangat untuk semuanya. Mana tahu nih abis dengerin kata semangat dari Bang Lintar, generasi muda Minang langsung semangat gitu ya. Benar-benar. Oke, ada lagi nggak nih Bang Lintar? Enggak. Untuk Bang Diranya ada nggak? Bang Dira ada nggak nih Bang Dira? Melengkapi segmen Lintar aja dah. Ya pastinya semangat ya. Yang paling penting adalah jangan pernah merasa sendirian, karena sendirian itu berat. Aku aja. Oke, kayak artinya temukan circle-nya, apapun itu hobimu, temukan circle-nya biar kamu merasa didukung gitu. Biar merasa didukung. Oke, siap. Terima kasih ya Bang Lintar dan juga Bang Dira atas waktunya. Sama-sama. Tapi next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Bisa. Oke, siap. Makasih ya Bang Lintar. Semoga sukses selalu. Oke. Oke, dan sana pendengar, tadi kita baru aja bersama narasumber kita ada Halilintar Mahaputra Edu Morgan, merupakan seorang penyanyi. Dan terima kasih untuk dan sana pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Kak Adis, ada Fitro, dan juga ada Bu Mel. Dan tayangan ini bisa disaksikan ulang di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang, dan juga jangan lupa follow semua sosial media kami di @RRI-Padang dan @RRI Pro 4 Padang. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita dalam program Salam Bajawe. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang.
Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 21 waktu Indonesia Barat. Sanak pandangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Solo menggelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC Penanggulangan Bencana PB di daerah setempat tahun 2023. Kalaksa BPBD Kota Solo, Herman di Solo kemarin mengatakan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan TRC di multisektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Solo. Herman mengatakan tujuan kegiatan ini juga untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar anggota TRC multisektor di Kota Solo. Herman mengatakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas TRC BPBD Kota Solo diadakan di Aula SMPN 5 Kota Solo. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.
Suara Budaya Sumatera Barat. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia sesungguhnya. Bamain adi-adi angan-angan, manari adi di palupuak mato. Biarlah kita bapisah jarak, harap dia tiba tamu pandang. Di malam nan dinginku, di bawah cahaya bulan, tak bayang adi pautan hati. Jauh jarak nan tak bantang, rindu tak rasa mandalam. Kama batengkang, patamuan nanti antah bilo kata jadi sansai dek mananti. Adik anande nai cinta, adik anande nai sayang, jo cinta denai usah ragu. Saetonan adik mari sajang indah kailang kasih haka adik.
are sagalo janji samo basaba nanti siang jo malam sesodi mabuangan memikirkan adi pautan saya lai jo batin tiada nan lain di hati nan ko adi sagalonyo bamain adi-adi angan-angan malai adi di palu buat mato biarlah kita tak pisah jarak harap di hati matamu pandang Adik nande nai cinta adik nande nai sayang jo cinta denai usalah ragu saetonan adik mari sajang indah kailang kasih haka adik genggamlah cinta suci maare sagalo janji samo basaba nanti siang jo malam sesodi mabuangan memikirkan adi pautan saya lai jo batin tiada nan lain di hati nan ko adi sagalonyo bamain adi-adi angan-angan malai adi di palu buat mato biarlah kita tak pisah jarak harap di hati matamu pandang Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
GHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, selamat malam Dun Sana Pandangan, bertemu balik dalam program Salam Bajawe edisi hari kini hari Rabu tanggal 29 November 2023. Dan tentunya Dun Sana Pandangan yang nyo request lagu ataupun yang nyo salam bisa di telepon 812 ampe 1 ampe atau di WhatsApp 0811 66 092 ampe 0. Oke, Dun Sana Pandangan langsung terima telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, tak putih ya Dun Sana Pandangan langsung saya di telepon 812 ampe 1 ampe atau di WhatsApp 0811 66 092 ampe 0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, kita terima penelpon selanjutnya ya Dun Sana Pandangan. Sepertinya telepon sebelumnya terputus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Iya, sama siapa Pak? Kembali dempet bahasa roh itu. Tidak berhasil roh. Halo. 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 Halo Pak. Halo dari Putra Gunung Tigo. Putra Gunung Tigo. Iya. Sehat Pak Putra? Suara tidak berhasil kami terima di telepon no. Iya, batu ya Pak. Soalnya sih kau berhasil saya Pak. Iya, eko orang lihat. Nama udah putus dulu. Eko orang lihat. Oke. Oke Pak. Oke, Dun Sana Pandangan terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kai. Itu nomor cek itu sakit dia mana dia. Batu Kak. Iya, ndak ada suara jelas tengah. Aku lagi terang Iya nomor iku, iya nomor pendek dia terang ada sakit itu. Dewa, aku lo kami kecaan yo kata ngisi kami ya Kak ya. Itu dia lo diam sana yang pematian sana. Iya Kak, nak terang aduh Kak Ai. Iya, suara jelas ndak terang situ, sama ndak terang. Oke, Dila. Mbak Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Iba kabarnya sehat. Bisa sehatkan sana Dila. Bisa sehatkan saya. Iya. Aslinya enggak sehat dong Kak. Lain. Sananya tuh. Jambangan orang ada enggak? Jambangan orang. Ratu Singgumbang. Jambangan orang enggak ada. Jambangan peraknya enggak. Jambangan orang. Jambangan perak Ratu Singgumbang lagi Kak. Jambangan perak. Jambangan perak dari Ratu Sikumbang. Nah, mungkin itu kali. Iya itu Mas. Itu tuh. Iya. Oke, itu saya Kai. Salamnya satu-satunya sih Dila. Iya. Yang lama masak beko yang hendak kamu masak ada mendengar Dila. Siapa? Itu sih. Enggak Dila. Yang mager kok mah. Kan ada cewek Dila di Sawalah nak. Alhamdulillah lagi. Itu lah cewek, ada seorang Dila di sini. Ayo Dila saya pulang dia. Kasih Kak Ai. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti nak pernah coba terima telepon. Iko, terangan ya suaranya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makan terang ya Dun Sana Pandangan. Kami perbaiki dulu telepon hybrid, dan untuk Dun Sana Pandangan yang new bergabung bisa coba langsung saya ke telepon 0811 66 092 ampe 0 karena telepon hybrid kami, mohon maaf Dun Sana Pandangan lagi ada gangguan. Jadi alihkan ke telepon 0811 66 092 ampe 0. Oke, Dun Sana Pandangan terima penelpon selanjutnya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo. Halo. Oke, sana pada nggak bacakan dulu dari WhatsApp. Assalamualaikum Dila, Iko, Ibu Eli Tanjung di Tabiang. Salam untuk Dila. Minta lagu Cik Dila, lagu Ampunkan Mandeh. Salam untuk sadolahnya. Makasih Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli Tanjung di Tabiang. Lagu Ampunkan Mandeh. Oke, lagunya ada ya Bu Eli. Ditunggu Bu Eli lagunya. Oke, dun sana pendengar masih menerima di telepon 0811660920. Dan mohon maaf dun sana pandangan, telepon kami di hybrid lagi ada gangguan. Jadi ndak bisa suara dun sana pandangan teranga di telepon. Jadi kami alihkan di telepon GSM 0811660920. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama siapa Bu? Mama Najwa sehat lah. Iya, Mama Najwa sehat ya Mama? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Apa lagunya Mama malam hari ko? Lagu Alhamdulillah. Dari Sondang ada nak? Dari siapa? Taufik Sondang. Epi Sondang? Sondang. Heti Kosendang. Taufik Sondang. Oh, Taufik. Coba ya Maya tunggu santai. Topik. Nggak ada mah lagu dari Topik Sondang mah. Nggak ada. Nggak mah. Dari apa salah? Rayola. Judulnya apa mah? Biasa layu jali mati. Apa mah judulnya? Biasa layu jali mati. Oke, santai ya mah. Enggak sembarang selesai. Atau dila bacaan sih lagu-lagu yang ado ya mah. Jadi oke, ke ado Rayola Kandak Dape Jaso Talupo, ado Cimburu Tandanya Sayang, ado Kalah Cinto Dek Harato. Itu salah. Kalah Cinto Dek Harato. Iya. Oke, salam-salamnya untuk siapa Mama Najwa. Salam pertama untuk Dila, semoga Dila sehat selalu. Amin, makasih Mama. Untuk Bu Mel. Aja Peman Lawe. Kamu Dewi Dila. Salam masuk tadi nak masuk beko, salam bisa sadwe Dila. Oke Mama. Terima kasih banyak Dila. Sama-sama Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Najwa. Oke, dun sana pandangan. Maka WhatsApp dulu Celai. Selamat malam Pro Ampe minta lagu Cie Denai Tacinto Nanlah Baike dari Putra Gunung Tigo. Denai Tacinto Nanlah Baike. Oke, tunggu ya Pak Putra. Kami coba carian lagunya. Denai Tacinto. Mohon maaf Pak Putra, lagunya ndak ada. Jadi Pak Putra ditunggu gantinya sama lagu apa ya Pak Putra dari Gunung Tigo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Kak Dila. Iya, itu sama Putri ya? Putri. Iya. Udah tahu Putri ya. Iya Put, sama Put kok Put. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Put kabar. Gimana Caca di situ? Tarang-tarang saja, nak ada hujan do Put. Situ ba Put? Siap hujan. Oke, kamu seputnya mailang se. Minta lagu lah Cik dulu Kak. Iya kamu seput ba mailang-hilang seput.
Udah itulah nak lari-lari ke Batam, ke Persada, ke Bukit Tinggi, ke mana, ke Pekanbaru. Oke, Put lagu apa? Nang Buana Kak. Oh, batu ilahnya. Lalang Buana nya. Aduh Put, ganti-ganti suasana nak Put. Ya, angkat lagu cek lo ya Kak ya. Jadi apa lagunya Put? Lagunya dari Rayola lah Kak. Rayola. Iya, Daniel Maestro ya. Rayola lah turun Put. Ini nyanyi ke menyanyi se. Siapa lah Ratu Sikumbang lah. Ratu Sikumbang Allah lo Put. Astagfirullahaladzim ayah lu itu. Kintani, Tiffany, David. Siapa? Iko lah. Sri Viola. Apa namanya itu? Pinky Prananda lah. Pinky. Oke, apa judulnya Put? Inge Kanalah Janji. Inge Kanalah Janji. Oke, Inge Kanalah Janji. Inge Kanalah Janji. Ada Put lagunya. Salamnya untuk siapa Put? Lai. Alhamdulillah. Lai aduh ya lagunya. Iya. Lagi salam dulu ya Kak. Iya Put, lanjut Put. Salam pertama untuk Kakak yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salam juga Bu Mel, Kak Riana, dengan Bang Iqbalnya. Salam juga Ajo Piaman Lawe, Ajo Putra Kelok 9, Kak Aman. Salam juga buat Abang Ita Mame. Salam juga sadu Allah lah Kak Dila. Oke, sadu Allahnya saya lupa lah lama tak kedua anak. Kalau terlupa orangnya. Oke Put, siap. Spesialnya baik Kak Dila sekeluarga ya. Semoga terkebar sehat selalu, panjang umur rezekinya. Amin ya rabbal alamin. alamin. Semoga lancar urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam istimewanya untuk kru-kru lah ya Kak ya. Oke Put. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri di Telkuantan. Oke, dun sanak pandangan langsung saputan lagu-lagu yang ala di request. Lagu pertama dari Ratu Sikumbang, Jambangan Perak. Kini tua di ladang hati, ladang
RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Jika aku bisa memilih lahir dari rahim siapa, barangkali akan ada kalimat tersebut di sela kesedihan anak yang enggan diucap. Atau barangkali kalimat itu adalah isi dialognya dengan Tuhan secara diam-diam. Jika memutar waktu kembali ke puluh tahun lalu, yang terkenang bahagianya bermain bersama teman-teman dan tak memikirkan besok mau hidup bagaimana. Memoria masa anak-anak adalah kerinduan bagi orang dewasa di kemudian hari. Namun, tak semua anak merasa demikian. Tak semua bisa bermain bersama kawan-kawan. Ada yang harus bersembunyi agar tak dipukuli. Ada yang harus melarikan diri agar terhindar dari kacaunya situasi. Dan ada yang harus ikut berjuang
agar bisa hidup di esok hari. Namun, ada yang lupa bahwa mereka bukan pelampiasan amarah, bukan penerima tindakan tidak manusiawi yang merenggut senyum kecil di wajah yang polos dan berakhir menjadi muram. Layaknya kita orang dewasa, anak butuh dibimbing, dikasihi dan disayang. Jangan renggut harapan dan cita-cita yang mereka pupuk, yang kelak ingin dipetik ketika menjadi manusia dewasa. Mereka adalah kita di masa depan. Waduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Samperin dah. Mas. Kon robos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas? Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak? Dada aja. Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Tak mungkin semudah itu denai lupakan. Adik orang mendenai cinta. Apalah daya denai dah sayang, tak mungkin orang tua dilawan. Denailah dijodohkan. Lajo itu sayang denai kadia batarimo juo pinangan urang. De ulah harona labia kayo mangkota sisia denai nan bansai. Usah udah salah menyangkong, denai ndak silau nan denai.
102,4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
92,4 MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sanak pandangan masih dalam program Salam Bajawe. Untuk dan sanak pandangan yang nyari kes lagu ataupun yang nyusam salam bisa di telepon 812 sampai 1 ampe atau di WhatsApp 0811 66 092 ampe 0. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dede. Halo Kak Diba, kabar Kak Dile sehat? Alhamdulillah, Dede. Gimana? Alhamdulillah dia sehat loh Kak Di. Kak Di. Makan dirimu? Alah, Kak Di lah makan. Udah dong. Udah. Kak Di, kakaknya Kak Vivi ya Kak Di. Apa? Adik Kak Diana, Kak Vivi ya namanya. Kok tahu? Iya, Dila lihat tadi dari status WA Kak kan, posting foto Kak Vivi. Dila Emangnya tahu. kenal? Kenal. Cantik kan? Cantik dong, seperti kakaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Di mau lagu apa Kak Di? Dila UNP. Iya Kak, UNP. Kak Vivi itu kakak 18, kakak kelas Dila waktu SMP. Oh gitu. SMP 13. Iya. Kak Di mau lagu apa Kak Di? Kuda basi Dila. Kuda basi? Iya. Oke, salam-salamnya tak sia-sia Kak Di. Salam-salamnya tetap masuk Dila. Kamu tak selalu mulai dijadi kita selamat sampai nanti mah. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Kak Di. Terus untuk Bapak Bagaimana Pak Nafos, Bunda Funduk Memana Jua, Nyak Taylor, Bu Adek, Ai Emma Ular, Putri Budi Putri Pangsing, Aja Tema Lawe, Aja Onyanya Aja, Mario, Aja Bata, KPI, Peragal Senketan, Udah Akhir, nah lupa lagi, Afitro, Hadis, Ica Dibone sama Ayu, Terame sama Kak Nis, Pak Zamsi Kombang, spesialnya untuk Bang Ipang. Oke Kak Di, siap. Tapi udah. Bang Safei belum juga join. Tapi sama Putra aja. Oke, Dila, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Iya, kok sama siapa kok? Basamo Ajo Ani di Pariaman. Ajo Ani. Oke, baka Bajo le sehat? Alhamdulillah sehat. Iku basamo siapa mbok? Samo Dila Jo. Oh, basamo Dila. Ajo nih lagu apa malam hari kok? Lagu dari Anggi Rain sama Yayana Dila. Lagu dari siapa? Yayana Dila sama Anggi Rain. Anggi sama Yaya. Judulnya apa tuh? Judulnya Banyak Tangih Padogala. Banyak Tangih Padogala. Nah, dulu Jo. Iya. Oh, nak dulu. Iya, lagu lain lah. Dari Eno Viola. Eno Viola. Judulnya? Janji Malaki Sanang. Sama Pinky Prananda. Janji Malaki Sanang. Tak lo dulu iya. Jo. Tidak apa yang ada di Eno Viola. Dari Eno Viola. Pinta tepuk balik ada ni Dila. Eno Viola Jo. Iya, Eno Viola sama Arif Hidayat pinta tepuk balik. Pinta tapuk babale. Dila bacaan saya yang ada banyak Jo. Jadi. Yang ada Balarui-larui, ada Cinto Si Bansai, Di Mabuk Rindu, ada Jajak Luko, ada Patah Allah Disambung, ada Pisau Bamatu Angin, ada Salah Bacinto, ada Maetok Mimpi, ada Bayang-bayang Cinto, ada Rasanya Jatuh Cinto, ada Sadki de ulah cinta sama Sarunai babungo ameh. Nah, itu yang Saki de ulah cinta tu lah ni. Saki de ulah cinta. Iyo, agaknya tu ni. Oke, Ajo. Salam-salamnya tak sia-sia Jo. Salam batamu untuk ni Dila.
Makasih Ajo. Salam untuk satu kru Prompe RRI Padang. Salam untuk ibu adik di Pariaman, Uni Ciwita Koto. Salam untuk yang sebentar aku siapa nih? Kak Diana. Salam untuk Kak Diana, salam kenal dari Ajo Ani di Sungai Syariah Pariaman. Oke, siap. Salam untuk Sado Paranga setia Prompe RRI Padang nih. Oke, Ajo Ani. Ayo, makasih banyak nih. Sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih nak terang ayo dun sanak pandangan. Nah, untuk dun sanak pandangan yang new nelpon bisa dialihkan ke telepon 0811 66 092 ampe 0. Oke, baca dulu dari WhatsApp. Selamat malam, Pro Ampe minta lagu ganti lagunya sama lah Mbak Nyurak Tampak Juo. Salam untuk sadolah Pandangan Pro Ampe dari Putra Gunung Tigo. Makasih. Oke, Pak Putra, sama-sama ditunggu ya lagunya Pak Putra lah Manyuruk Tampak Juo. Oke, dulu sanak pandangan langsung seputar lagu-lagu yang Allah direkas sama dun sanak pandangan. Lagu pertama dari Tommy Bolin, Kudo Basi. Dari Bukit ke Ngarisian, jalan mana
basi, usah basa-basi. Hey hey, yo kudo basi, pendeta suruh happy. Yo kudo basi, usah basa-basi. Gas-gas baru hidup udah bendi, cinta keadilan ia batu ditubi. Sudah kerusuhan rasa di dalam hati, pasamu adiak sudah tak rasa happy. Yo what's up yo man, kacau mata hitam yo silau man. Yo adiak sayang kan kita rasa paten, jangan hiraukan orang-orang yang komplain. Yo kudo basi, pendeta suruh happy. Yo kudo basi, usah basa-basi. Hey hey, yo kudo basi, pendeta suruh happy. Yo kudo basi, usah basa-basi. Alam terkadang sering membuat kita terkagum jika menemukan fakta unik di dalamnya. Siapa sangka, hiu yang sangat buas selalu kehilangan 6.000 giginya setiap tahun. Namun anehnya, gigi tajam itu dapat tumbuh kembali setelah 24 jam. Berbeda dengan mulut kita. Walaupun tidak tumbuh gigi dalam 24 jam, mulut mampu menghasilkan 1 liter air liur setiap harinya. Cukup banyak bukan? Siapa yang menyangka juga ada hewan yang badannya kecil dan tampak lemah tapi mampu mengangkat beban lebih berat daripada badannya. Dialah semut yang sering masuk di dalam bongkahan gulamu. Ini sama halnya dengan mata burung unta yang lebih besar daripada otaknya. Wah, sebesar apa ya otak burung ini? Apakah juga sama dengan ukuran otak ikan yang ternyata hanya mampu mengingat sesuatu dalam 3 detik saja? Aku yakin ikan akan selalu remedial kalau ujian. Apalagi sikap malasnya sama dengan siput yang mampu tidur selama 3 tahun lamanya. Mengejutkan bukan? Rin, duluan ya. Mau apel nih. Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran. Hah? Apa lagi? Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo? Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok. Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.